Hai, kembali lagi bersama gue Givaryadi di Vlog Politik. Seperti yang lo lihat, ini masih edisi Corona. Gue belum potong rambut, tapi baju gue udah beda. Hari ini kita akan ngebahas apa yang udah entah kenapa menjadi viral di jagat Twitter beberapa hari terakhir, yaitu Vietnam. Dan tanpa bermaksud sotoy soal ini, tiba-tiba ada suatu ketertarikan yang luar biasa hebat terhadap tetangga kita di utara Asia Tenggara itu. Jadi, kenapa Vietnam begitu menarik? Kenapa tiba-tiba warganet menjadi begitu antusias gitu untuk membahas Vietnam? Kita akan ngeliat. Mungkin masalah pertamanya adalah bahwa Vietnam telah berhasil mencabut PSBB-nya dengan 0 korban. Ya, bener, dia nggak ada korban yang meninggal gara-gara corona. Oke, ada beberapa infeksi, tapi nggak ada korban yang meninggal karena corona di Vietnam. Atau seenggaknya itu yang diceritakan pemerintah Vietnam terhadap kita. Dan mungkin kita di situ mikir kan, loh kok bisa gitu. Dan jujur aja banyak yang menggunakan contoh Vietnam ini untuk mengkritik pemerintah Indonesia. Kayak, ya pemerintah Indonesia kenapa nggak bisa melakukan hal yang sama, atau Vietnam juga bisa. Dan banyak pembela pemerintah Indonesia di sini, gue nggak perlu sebut lah segmennya siapa ya. Tapi banyak pembela pemerintah Indonesia sekarang ini mulai kembali mengulik fakta bahwa iyalah Vietnam bisa, Vietnam negeri komunis, Vietnam sistemnya otoriter, Vietnam menggunakan camp-camp konsentrasi untuk menampung pasien corona, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah Vietnam adalah negara yang beruntung. Kenapa gue bisa bilang gitu? Terdapat 2 pandemi besar yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Yang pertama corona, kita semua ngalamin. Yang kedua, dan mungkin kalau lu terlalu muda lu nggak tahu, adalah SARS. Ketika SARS, Vietnam adalah salah satu negara pertama yang berhasil menangani epidemi SARS. Kaget kan? Itu terjadi karena mereka merupakan negara yang pertama sadar setelah Cina. Jadi ketika Cina waktu itu sengaja menahan informasi SARS di dunia, Vietnam udah tahu duluan, mereka memberitahukan ke komunitas internasional, dan mereka langsung mengenakan kebijakan-kebijakan untuk membatasi masuk dan keluarnya orang dari negeri itu. Itu lumayan sukses untuk membuat Vietnam relatif tidak terdampak oleh SARS. Walaupun tepat di utaranya, tepat di utara Vietnam, nyebrang perbatasan sedikit aja, itu udah epidemi SARS merajalela di Cina. Jadi di sini bisa dibilang Vietnam lumayan hebat sebenarnya, dan dia beruntung gitu. Dan kadang beruntungnya itu bukan karena sistemnya, tapi memang karena ada dokter Vietnam yang langsung mengenali, ada dokter Vietnam yang langsung memberitahukan. Tapi mungkin kita akan ngebahas mitos keduanya Vietnam, yaitu bahwa Vietnam berhasil karena sistemnya otoriter. Ya dan enggak sih gue rasa. Sebenarnya enaknya negara kayak Vietnam adalah dalam membuat kebijakan, dia tidak perlu mempertimbangkan opini dari banyak segmen masyarakat. Jadi berlawanan dengan negara-negara demokratis di mana pemerintahnya harus selalu mempertimbangkan bagaimana dengan kepentingan pedagang misalnya, bagaimana dengan kepentingan usaha, bagaimana dengan kepentingan rakyat, dan seterusnya. Di Vietnam tuh jauh lebih sederhana. Mereka memiliki apa istilahnya? Kapasitas diskresioner untuk membuat kebijakan terserah kata politburonya. Dan waktu itu politburo Vietnam lumayan pinter dengan segera menutup perbatasan Vietnam dengan Cina dan segera memberlakukan PSBB. Bahkan sebelum angka di negara itu udah naik. Dan mereka bisa melakukan itu karena benar-benar mereka nggak bisa dipengaruhi oleh konstituen domestiknya. Dan mungkin sebab kedua, ya Vietnam adalah Vietnam. Vietnam bagaimanapun memiliki sistem birokrasi yang tersentralisir. Jadi di Vietnam kita nggak akan ketemu masalah kayak di Indonesia, di mana ada daerah-daerah yang minta PSBB tapi nggak dikasih izin sama pemerintah pusat. Di Vietnam tuh jauh lebih lancar gitu urusan pemerintahan dan tata administrasi seperti itu. Karena sistemnya jauh lebih sentralis. Jadi alih-alih kita menunggu negara-negara bagian mengambil inisiatif untuk oke, kita mau pasang PSBB di Vietnam, begitu ada instruksi dari Politburo Partai Komunis Vietnam, langsung di bawah-bawahnya semua melakukan hal yang serupa tanpa ada penundaan sama sekali. Dan ini tentu aja gue juga nggak akan mengesampingkan kemungkinan ketiga, yaitu bahwa Vietnam bohong. Kita tahu Cina bohong. Catat di sini, gue bakal bilang bahwa Cina bohong. Cina memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bohong karena mereka memiliki sistem pemusatan informasi yang 100% dikendalikan oleh negara. Vietnam juga. Kita nggak tahu seefisien Cina atau enggak, tapi sangat mungkin bagi Vietnam untuk memainkan 1-2 angka lah untuk menekan informasi bahwa ada virus atau yang udah mewabah di sana. Itu sangat mungkin dilakukan oleh Vietnam.
Jadi kita nggak akan mengesampingkan fakta bahwa mungkin Vietnam nggak jujur gitu soal jumlah korbannya. Tapi kalaupun mereka nggak jujur soal jumlah korbannya, kepercayaan diri mereka untuk udah membuka negaranya dan membiarkan aktivitas berlaku sebagaimana pada umumnya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya kalaupun ada masalah di Vietnam, itu nggak separah yang kita kira gitu, nggak separah yang kita alami bahkan di Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Nah mungkin untuk kedepannya ya, pasti kita mikir, apa sih yang bisa kita pelajari dari Vietnam? Susah sebenarnya kayak lu nanya gitu. Apa implikasinya adalah kita ingin mencontoh Vietnam adalah kita menginginkan suatu negara, satu partai, di mana pertimbangan-pertimbangan politik domestik, pertimbangan-pertimbangan kepentingan konstituen, itu nggak diindahkan sama sekali. Itu 100% tergantung sama suatu lembaga pembuat kebijakan yang terpusat. Dan itu hal yang sama sekali nggak mungkin terjadi di Indonesia. Itu aja sih, sekian dari gue. Mungkin berikutnya di vlog politik. Sampai jumpa. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.